Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Maya Utami dengan NIM 241086-2002. Video ini tuh didedikasikan untuk menjawab ujian akhir semester mata kuliah Hukum Media dengan dosen pengampu Pak Yonde Darwis, di mana ada 4 pertanyaan. Saya disuruh cari kasus berhubungan nih sama kode etik jurnalistik, undang-undang penyiaran, undang-undang hak cipta, dan juga undang-undang ITE nih teman-teman. So, kita mulai aja kali ya dari kasus yang pertama. Nah, kasus yang pertama itu muncul dari Tempo nih teman-teman. Itu terjadi pada bulan Mei tahun 2025, di mana Tempo mengunggah poster berjudul Poles-Poles Beras Busuk. Nah, poster itu menggambarkan adanya tumpukan beras rusak di gudang Bulog, disertai narasi yang terkesan menghakimi kebijakan Menteri Pertanian Pak Andri Amran Sulaiman. Nah, poster tersebut kemudian menimbulkan kontroversi karena dianggap menyudutkan pihak-pihak tertentu dan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang berimbang gitu. Nah, inilah kemudian dianggap melanggar kode etik jurnalistik, di mana kode etik jurnalistik itu isinya adalah pedoman-pedoman bagi wartawan ataupun media untuk menyajikan sebuah berita, teman-teman. Dan dalam kasus Tempo ini itu melanggar dua pasal kode etik jurnalistik, yaitu pasal 1 dan pasal 3. Pasal 1 itu adalah mewajibkan wartawan untuk menyajikan berita secara akurat dan tidak menyambungkan antara fakta dan opini yang menghakimi. Selanjutnya pasal 3. Pasal 3 itu isinya mengatur bahwa berita itu harus berimbang dan menghormati asas praduga tak bersalah. Dan menurut Dewan Pers, yaitu adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menangani kasus-kasus sengketa pers di Indonesia, menyatakan bahwa memang benar Tempo itu melanggar kode etik jurnalistik dan memberikan rekomendasi nih untuk Tempo. Yang pertama, yaitu mengubah judul poster agar terlihat lebih proporsional. Kedua, memodernisasi komentar-komentar publik yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Ketiga, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dan untungnya Tempo tuh menjalankan seluruh rekomendasi oleh Dewan Pers tersebut. Dengan begitu, sengketa tuh diselesaikan melalui mekanisme etik. Dan gugatan perdata yang diajukan oleh Menteri Pertanian, di mana Menteri Pertanian itu awalnya mau menggugat Tempo sebanyak 200 miliar, tidak dilanjutkan karena menurut Undang-Undang Pers, penyelesaian sengketa itu harus mengutamakan mekanisme oleh Dewan Pers terlebih dahulu, bukan dari pengadilan gitu teman-teman. Nah, ini tuh sudah menjawab soal pertama, di mana mencari kasus nih berhubungan sama kode etik jurnalistik. Kita lanjut aja kali ya ke kasus yang kedua. Nah, kasus kedua ini tuh berasal dari tayangan program Expose Uncensored di Trans 7 pada bulan Oktober 2025, di mana dalam salah satu episodenya, program itu menampilkan sebuah kehidupan pesantren dan kiai dengan cara yang dinilai merendahkan dan sensitif terhadap nilai-nilai agama nih teman-teman. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Nah, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat kali ya videonya. Tayangan itu memicu reaksi keras dari masyarakat dan akhirnya dilaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat oleh KPI. Nah, KPI itu adalah lembaga yang mengawasi isi siaran televisi agar tetap sesuai dengan norma dan kepentingan publik. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, itu melanggar pasal 36. Pasal 36 itu isinya mewajibkan stasiun TV menyiarkan program yang mendidik, bermutu, dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Melarang siaran yang bersifat diskriminatif atau merendahkan martabat kelompok tertentu. Nah, selain melanggar undang-undang penyiaran nih, itu tuh tayangan itu juga melanggar P3 SPS teman-teman, dimana P3 itu adalah pedoman perilaku penyiaran
dan juga SPS itu adalah standar program siaran, di mana P3SPS itu secara tegas melarang konten yang menyinggung sara termasuk agama gitu kan. Nah, sebagai akibatnya, KPI sebagai lembaga Komisi Penyiaran Indonesia itu memberikan sanksi kepada Trans7 berupa 1. Penghentian sementara program Expose Uncensored. 2. Teguran tertulis kepada Trans7. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa program televisi itu harus memperhatikan standar penyiaran, teman-teman. Dan konten hiburan sekalipun itu harus tetap menghormati nilai sosial, budaya, dan keagamaan. Nah, ini tuh sudah menjawab soal kedua, di mana mencari kasus yang berhubungan sama Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 nih. Kita lanjut ke kasus yang ketiga kali ya. Nah, kasus yang ketiga itu berkaitan dengan pembajakan film nih, teman-teman. Pembajakan film tuh udah lebih modern sekarang. Salah satu cara untuk membajak film atau menonton film secara ilegal itu adalah melalui aplikasi Telegram yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Banyak film baru, bahkan yang masih tayang di bioskop tuh dibagikan secara ilegal melalui link streaming dan download di aplikasi Telegram. Bahkan beberapa channel di Telegram itu tuh memonetasi akses untuk penontonan film ini tuh dengan cara meminta donasi ataupun biaya keanggotaan, teman-teman. Nah, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, ini tuh melanggar pasal 9 di mana menyatakan bahwa hanya pemegang hak cipta yang berhak memperbanyak ataupun mendistribusikan karya, termasuk film. Menggugah dan membagikan film tanpa izin pemilik hak itu merupakan pelanggaran hak cipta gitu. Dan sanksi jika melanggar hak cipta ini tuh dicantumkan pada pasal 113, di mana itu dapat penjara selama 10 tahun ataupun denda hingga 4 miliar jika pelanggaran itu dilakukan dengan tujuan untuk memonetasi. Selanjutnya itu penjara 4 tahun dan denda 1 miliar untuk pelanggaran non-komersial tapi tetap merugikan gitu. Nah, selain pidana, pemegang hak cipta tuh juga bisa menuntut ganti rugi secara hukum perdata gitu. Pemerintah dapat memblokir situs atau kanal yang melakukan pelanggaran. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa pembajakan film bukan hanya hal biasa ya teman-teman, tapi itu adalah sebuah tindakan ilegal yang merugikan industri-industri kreatif di Indonesia gitu. So stop nonton film bajakan di Telegram maupun di web kayak LK21 atau Idlix gitu teman-teman. Kita harus menghargai karya-karya ya teman-teman ya. Dan itu juga melanggar Undang-Undang Hak Cipta tadi. Nah, ini tuh udah menjawab soal ketiga berhubungan dengan mencari kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta. So, kita lanjut ke kasus terakhir, di mana itu adalah kasus beredarnya video hoax yang menampilkan Menteri Keuangan, ex-Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, seolah-olah mengatakan guru adalah beban negara. Guru itu beban negara. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Video tersebut merupakan deepfake AI yang dibuat dengan teknologi manipulasi suara dan video. Hoax ini tuh cepat menyebar dan menimbulkan kemarahan dan kesalahpahaman di masyarakat. Dalam konteks UU ITE, yakninya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ini tuh melanggar pasal 28 ayat 1 di mana melarang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran ataupun kerugian bagi masyarakat. Terus itu dapat disanksi dalam pasal 45 ayat 1, yaitu pidana penjara selama 6 tahun atau denda hingga 1 miliar. Jika hoax tersebut dianggap merugikan nama baik pejabat terkait, yaitu Bu Sri, itu tuh bisa juga bersinggungan dengan pasal 27 ayat 3 di mana mengenai pencemaran nama baik di ranah elektronik gitu teman-teman. Nah, upaya yang dapat dilakukan itu adalah klarifikasi resmi dari Kemenku dan Kominfo, terus menghapuskan video oleh platform media sosial, dan penelusuran penyebar awal oleh aparat penegak hukum. Nah, kasus ini tuh menggambarkan bahwa tantangan hukum tuh semakin kompleks, apalagi di era teknologi AI ini kan. Dan penegakan UU ITE itu sangat penting dalam menghadapi penyebaran hoax. Nah, dari kasus tadi itu saya sudah menjawab pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat mengenai kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE, teman-teman.
Nah, dari keempat kasus ini tuh dapat kita simpulkan ya bahwa setiap media itu memiliki regulasinya masing-masing. Kode etik jurnalistik atau undang-undang pers itu melindungi masyarakat dari pemberitaan yang tidak akurat. Terus undang-undang penyiaran itu memastikan bahwa konten televisi itu tetap menghormati nilai sosial dan agama. Terus undang-undang hak cipta tuh menjaga karya kreatif dari eksploitasi. Selanjutnya, Undang-Undang ITE itu menjadi dasar hukum untuk menangani hoaks dan kejahatan-kejahatan digital gitu teman-teman. Nah, semoga penjelasan itu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum media itu berjalan dalam kehidupan kita teman-teman. Mohon maaf bila jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.